Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Dian TV Channel. Nah, kali ini saya baru nge-upload video lagi nih. Sebelumnya beberapa minggu yang lalu saya belum nge-upload video. Nah, video ini saya akan menjelaskan terkait tentang operasi pada bentuk aljabar. Nah, materi aljabar ini ada di materi SMP ya, di semester pertama yaitu di bab ketiga. Oke, untuk lebih jelasnya apa sih operasi pada bentuk aljabar? Yuk kita lihat unsur-unsur pada bentuk aljabar dulu. Nah, di dalam bentuk aljabar ini saya berikan peta konsepnya. Ya, di mana di dalam peta konsep ini terdapat beberapa poin ya yang saya jelaskan. Ini kalau bisa dilihat silakan. Nah, saya jelaskan saja di sini dengan pointer ya, bahwa yang namanya unsur pada bentuk aljabar itu yang harus diingat adalah ada 3, yaitu koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, apa sih disebut dengan koefisien? Koefisien itu adalah bilangan yang selalu dipasangkan dengan huruf abjad kecil, yaitu variabel. Jadi, saya ulangi, koefisien itu adalah bilangan yang selalu dipasangkan dengan variabel. Yaitu siapa saja koefisien di sini? Yaitu adalah 3 dengan 7, ya. Nah, siapakah variabel? Variabel itu huruf abjad kecil dari A sampai dengan Z. Kebetulan di sini adalah contohnya adalah X dengan Y. Berarti variabelnya adalah X dengan Y. Oke, kita dapat 2 unsur ya di situ ya. Terakhir adalah konstanta, di mana konstanta adalah bilangan yang tidak ada variabelnya atau dia berdiri sendiri. Nah, di sini ada angka 5, yaitu konstanta. Nah, kita lihat di contoh yang saya gambarkan seperti ini. Pada bentuk aljabar yang lain, di sini ada 13x min y plus z kuadrat min 9. Ya. Di poin A ini terdiri dari berapa suku sih bentuk aljabar itu? Kita lihat di sini, tidak ada suku yang sejenis di sini ya, tidak ada variabel yang sama. Artinya, banyak sukunya, ada 4 suku. Ya, kita mengenal yang namanya suku disebut dengan suku 1 monomial, suku 2 binomial, suku 3 trinomial, suku lebih dari 3 atau suku banyak polinomial, ya. Kemudian ya poin B, sebutkan masing-masing sukunya. Di sini ada poin 13x, ada min y, ada z kuadrat. Di sini saya tambahkan z kuadrat ya. Dan ada min 9 ya. Kemudian yang di C variabelnya adalah x, y, dan z pangkat 2 atau z kuadrat. Konstantanya ada min 9 yang itu bilangan yang tanpa ada variabelnya atau bilangan berdiri sendiri. Koefisiennya tadi ada 13, ada min 1. Nah, diingat nih ya, saya garis bawahi min 1. Kenapa min 1 koefisien di sini? Karena angka 1 di sini ya, di sini juga tidak harus dituliskan. Jadi artinya koefisien pada variabel y dan koefisien pada variabel z kuadrat yaitu adalah 1. Karena angka 1 itu tidak wajib ditulis, seperti halnya dengan pangkat 1. Tidak ditulis ya koefisien 1 ya. Jadi artinya y ini dia memiliki koefisien yaitu min 1. Nah, z kuadrat ini juga memiliki koefisien yaitu angka 1. Ya. Dan terakhir yaitu konstanta yang tadi min 9. Nah, artinya ini ya, bahwa poin aljabar yang saya jelaskan tadi ada 4 suku. Nah, terkait yang tadi, kita sudah belajar tentang unsur-unsur aljabar. Tentunya kita tahu yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Syarat penjumlahan aljabar itu adalah 2 variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Ya, jadi bisa diselesaikan kalau variabelnya itu sama atau sejenis. Tapi pangkatnya juga sama. Nah, sama seperti pengurangan bentuk aljabar juga syaratnya pun sama. Yaitu ada 2 syaratnya, variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama atau sejenis. Kita lihat di slide berikutnya untuk menentukan contoh ya. Di sini ada 5x kuadrat plus 7xy plus 3x kuadrat plus 5x kuadrat y min 5xy plus 7y. Kalau kita lihat di sini banyak ya. Nah, pasti ada variabel yang sejenis. Berarti kita tentukan nih variabel yang sejenis itu yang mana sih? Nah, 5x kuadrat temannya itu dengan 3x kuadrat. Berarti kita turunkan di sini. Sedangkan yang 7xy dengan min 5x itu juga sama nih. Berarti kita
samakan, kita kelompokkan. Oke, kita kelompokkan mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Di sini berarti ada 2 yang nggak sejenis. Nah, gimana kalau yang tidak sejenis? Ya biarkan saja berarti. Nanti hasil akhirnya berarti tetap ditulis. Maka kita selesaikan dulu yang sejenis dengan sejenis. 5x kuadrat kita turunkan lagi, 7x-nya min 5x-y, dan terakhir adalah plus 5x kuadratnya turunkan saja dengan 7y, turunkan saja juga. Nah, 8x kuadrat ditambah 3x kuadrat, 5 ditambah 3, 8x kuadrat. Variabelnya tinggal turunkan saja karena sejenis kan. 7 dikurang 5, 2, x-nya turunkan saja. Nah, karena 5x kuadrat y ini tidak ada yang sejenis, turunkan saja. Dan 7y juga tinggal ditulis ulang, ya. Nah, perkalian bentuk aljabar. Di sini walaupun babnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, tapi saya kilas dikit aja ya tentang perkalian bentuk aljabar untuk mengetahui bagaimana kalian jikalau menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, di sini kan perkalian antar suku ya. Kalau seandainya di sini 5x min 4, berarti 5 dikalikan dengan x aja dan 5 dikalikan min 4 aja. Nah, artinya adalah 5x minus 20. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah 5x min 20. Dari mana? Berarti dari 5 dikali x, 5 dikali min 4. Itu kita jabarkan, kita keluarkan dari tanda dalam kurung. Nah, perkalian antar suku yang lainnya. Suku 1 dengan suku 2. X dikali X plus 4 berarti X dikali X dan X dikali 4 aja. X kuadrat plus 4X. Dari mana? Dari sini nih. X dikali X, X pangkat 2. X dikali 4 adalah 4X. Gitu ya. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan ya. Di sini ada perkalian antar suku pula. Suku 2 dengan suku 2. Kalau suku 2 dengan suku 2 berarti kita kelompokkan juga, kita distribusikan satu persatu. Ya. Sehingga hasilnya adalah X dikali X, X pangkat 2. X dikali plus 3 adalah 3X. Ya. X dikali 2 dikali X adalah 2X. Dan 2 dikali 3 adalah 6. Ya. Di sini tabel yang saya berikan di sini adalah nah, kita lihat di sini ya. Kursor saya hilang. Nah, di sini X dikali X, X kuadrat. X dikali 3 itu 3X, 2 dikali X, 2X, dan 2 dikali 3 yaitu adalah 6. Nah, ingat sekali lagi, kalau kita mau menyederhanakan bentuk aljabar, kita lihat dulu nih, ini sejenis kan? Karena dia sejenis, berarti kita selesaikan. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Hasil dari ini 5X adalah 3 ditambah 2X. Karena masih ada yang sejenis gitu ya. Nah, ini 5X min 4. Tadi yang tadi sebenarnya ya. Ini dikilas ulang saja. 5 dikali X, 5X minus 20. Kemudian X dikali X. Boleh dengan cara seperti ini juga boleh. Pakai tabel juga boleh. Terus kemudian 4X. Dan ini gimana suku 2 dengan suku 2? X kuadrat plus 3X, kemudian plus 2X pula, dan plus 6. Ya. Nah, saya ulangi, berarti yang ini kan 3X sama 2X kan sama. Artinya berarti kita selesaikan jadi 5X plus 6. Selesai. Nah, berarti penyederhanaan bentuk aljabar selesai ketika tidak ada variabel yang sejenis. Oke, contoh soal ya. Nah, saya buat contoh soal penyederhanaan. Di sini ada A sampai dengan F ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada beberapa poin yang sejenis ya. Nah, kita lihat di poin. Nah, kenapa saya tadi menjelaskan tentang perkalian? Karena tadi di sini saya ada 2 nomor saya keluarkan untuk saya bahas. Nah, pembahasan pertama 6x kuadrat min 3x kuadrat min 4x kuadrat P pangkat 2 juga. Di sini ada yang sejenis yaitu antara 6 dengan 3 ya. Karena sama-sama memiliki variabel x pangkat 2. Berarti 6 kurang 3, 3x. Nah, 4x kuadrat P kuadratnya tinggal turunkan saja ya. Gitu. Jadi kesimpulannya 3x kuadrat min 4x kuadrat P kuadrat. Kemudian poin yang B, 5A pangkat 2 min 6AB plus 3A pangkat 2 min 4AB.
Nah, 5 sama 3 sejenis, sama-sama memiliki variabel A kuadrat. Berarti 8A kuadrat min 6 min 4. Berarti punya utang 6, utang lagi 4. Berarti utangnya ada 10 min 10. Jangan sampai dikalikan ya, min kali min ya, karena ini penjumlahan, tidak ada tanda dalam kurung. Berarti min 10 AB. Tuh. Oke. Kita lihat poin yang C. Kita lihat cari yang sejenis nih. Berarti 4P kuadrat min 3P kuadrat. Artinya P kuadrat saja. Seperti yang saya sudah bilang bahwa koefisien harusnya kan 4 dikurang 3, 1. Tapi angka 1 itu tidak bisa ditulis. Bahwa P kuadrat ini sudah mewakili bahwa P kuadrat memiliki koefisien angka 1. Jadi kalau koefisien 1 tidak usah ditulis. Sama seperti halnya dengan 7P dikurang 6P. Karena dia 1 hasilnya ya langsung saja plus P. Gitu ya. P kuadrat plus P. Yang D, 6P plus 5PQ min 2Q min 4P plus 3PQ. Kita cari yang sejenis. 4 dikurang 6 dikurang 4. 2P. Kemudian 5PQ sama 3PQ sama. Jadi 8PQ. Min 2Q dengan min 7Q. Jadi min 9Q. Nah, ini hasil akhirnya ya. Gitu. Nah, di sini karena ada tanda dalam kurung, kita harus mengeluarkan dulu tanda dalam kurungnya sebelum kita sederhanakan. Nah, 4X ya, kemudian 4 dikali 3Y. Jadi plus 12Y. Poin yang kedua 3X. Kemudian lanjutnya next. Min 12 3X dengan minus 12Y ya. Nah, sama dengan 4 sama 3 sama nih. 4 tambah 3 berarti 7X. Nah, 12Y dikurang 12Y. Habis. Kalau habis gimana? Berarti tidak usah ditulis. Karena 0. Ya. Jadi hasilnya hanya 7X saja. Nah. Bu, boleh nggak kalau usah ditulis? Boleh, boleh aja. Gitu. Nggak wajib ya ditulis plus 0 ya. Jadi hasilnya 7X saja. Tuh. Nah, 7X. Karena dia 0 hasilnya jadi 7X saja. Kemudian terakhir nih, 9X kuadrat min 4. Berarti kita kaliin dulu nih 9X kuadrat. Dan 9 dikali min 4. Jadi minus 36. 4X kuadrat. Plus 4X kuadrat. Kemudian dikali lagi. 4 kali 5 berapa? 20 kan ya? Nah, kita cari yang sejenis, kita kelompokkan mana yang sejenis. Nah, 9X dengan 4X kuadrat. Nyebrang nih, 9 tambah 4, 13X kuadrat. Min 36 plus 20. Berapa? Pasti negatif nih. Minus 4. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah 13X kuadrat minus 4. Nah, kurang lebih ini saja. Semoga bermanfaat. Ya, yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini supaya support saya untuk membuat video-video yang bermanfaat. Sehat-sehat kalian semua, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua selama kita belajar dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan di-sharing. Terima kasih.